Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat Bu. Wabarakatuh, sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Ibu mohon untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, semua siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena Ibu lihat semua siswa sudah hadir, itu tandanya kita sudah siap untuk memulai pembelajaran ya. Tapi sebelum itu, Ibu punya suatu gambar. Nah, kalian perhatikan. Nah, siapa nih di antara kalian yang sering menemukan atau pernah menemukan gambar ini baik di Instagram, Facebook, atau sosial media yang lainnya? Mungkin ada yang berani jawab? Asal jawab saja Bu. Kan tebak-tebakan. Loh, kok asal-asalan? Jangan dong. Gak ada yang bisa menghitung nih. Oke, kita coba lanjut gambar yang kedua aja deh ya. Masih sama konsepnya, yaitu tentang game asah otak. Nah, kalau yang ini, siapa yang berani jawab? Saya Bu. Ya, silakan Ri. Saya. Hasilnya 4 ya? 4 ya? Betul. Maaf Bu, mau bertanya. Kok Kori jawabannya keempat? Oke, bagus jawaban dari Kori. Dan ya, jadi ada kemungkinan Kori sudah mempelajari materi yang Ibu kirimkan 2 hari yang lalu. Karena Kopso masih bingung dan mungkin yang lainnya juga masih bingung, maka Ibu akan menjelaskan ulang konsepnya. Jadi kedua gambar ini sebenarnya tuh bisa kita selesaikan menggunakan konsep dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang PLDV, maksudnya persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier dua variabel. Namun karena terlalu panjang untuk diucapkan, maka Ibu akan menyebutnya sebagai PLDV dan SPLDV, begitu ya. Namun karena waktu kita yang terbatas, jadi setidaknya untuk pertemuan kali ini Ibu berharap kalian memahami perbedaan dari sistem persamaan linier, maksudnya persamaan linier dan sistem persamaan linier. Dan yang kedua, setidaknya nanti kalian bisa membuat model atau pernyataan matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan materi hari ini. Oke, sekarang kita mulai dari definisi. Apa itu persamaan linier? Jadi persamaan linier adalah sebuah persamaan yang variabelnya berderajat 1. Di sini kita garis bawahi kata kuncinya, berpangkat 1. Dan kata kunci yang kedua adalah kata persamaan. Maksudnya kata persamaan itu apa? Berarti ada setidaknya 2 hal yang kita bandingkan, namun kedua hal ini itu sama gitu ya. Nah, jadi kita bisa berfokus ke tanda sama dengan. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan ke tabel di bawah ini. Jadi yang pertama, contoh dari persamaan linier yaitu 2x plus 1 sama dengan 5. Nah, di sini kita punya variabel x dan x ini berderajat 1 atau berpangkat 1. Dan di sini juga ada tanda sama dengan. Begitupun dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kan ada variabel P dan variabel Q, dan kedua variabelnya berderajat 1. Dan nggak lupa ada tanda sama dengannya. Ini benar-benar kudu dinotis. Contoh yang ketiga sama, ada variabel A, B, dan C, dan ketiga-tiganya berpangkat 1, juga memiliki tanda sama dengan. Bu, kok variabel C-nya ada di sebelah kanan? Nggak apa-apa. Intinya, mereka ada 3 variabel atau variabel-variabelnya yang penting itu berpangkat 1. Kita bandingkan dengan kolom sebelahnya yang bukan persamaan linier. Kenapa yang ini nih, yang pertama, contoh pertama ini disebut bukan persamaan linier? Karena di sini variabel x-nya berderajat 2 atau berpangkat 2. Sedangkan tadi kan syaratnya berpangkat 1. Dari sini saja sudah tidak memenuhi. Begitupun dengan yang ini dan yang ini juga. Ibu rasa paham ya?
Nah, jadi kata kuncinya variabel berpangkat 1 dan ada tanda sama dengan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih dulu sama Kopso, mau ngecek nih, udah paham atau belum? Kalau 3M, Ibu punya 3M, ditambah 4, ditambah 4N maksudnya, ini apakah termasuk persamaan linier, Kopso? Iya, Bu. Bukan. Bukan. Ingat kata kuncinya tadi, variabel berpangkat 1 dan ada tanda sama dengannya. Oke, kedua-duanya ini, di sini ada dua variabel ya, M dan N. Tapi di sini kan belum ada tanda sama dengannya. Nah, kalau misalkan ingin menjadi persamaan linier, maka perlu tanda sama dengan dan suatu konstanta atau variabel yang lainnya. Misalnya 5. Nah, begitu. Kalau tidak ada, itu hanya merupakan bentuk aljabar biasa, bentuk aljabar dasar yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Masih ada yang Bu, Oke. Iya, Alfi? Ya. Maksudnya linear itu apa ya, Dari Bu? Alfi. Linear itu apa? Linear itu artinya lurus atau garis lurus. Kenapa persamaan ini disebut persamaan linear? Selain karena variabel berpangkat 1 dan ada tanda sama dengannya, itu nanti karena solusi dari persamaan linear ini akan berbentuk garis lurus jika kita gambarkan ke dalam diagram kartesius begitu. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih definisi dari solusi persamaan linear. Bentar, Ibu hapus dulu itunya, kok nggak muncul. Nah, Ibu hapus dulu yang ini supaya tidak mengganggu. Jadi, solusi persamaan linear adalah nilai-nilai yang dapat menggantikan variabel sehingga pernyataan matematika tersebut bernilai benar, begitu. Kita kembali ke contoh ini tadi ya. Nih, coba kita lihat contoh yang pertama ini. Di sini, kalau ditanya solusinya berapa untuk persamaan linear 2x plus 1 sama dengan 5, maka intinya adalah kita perlu mencari nilai x ini berapa. Berapa yang dapat menggantikan x supaya 2x plus 1 ini benar. Hasilnya adalah 5. Gitu. Nah, kita bisa menggunakan teknik aljabar yang pernah kalian pelajari. Jadi, kita dapat menuliskannya sebagai 2x plus 1. Kita tulis ulang soalnya. Plus 1 sama dengan 5. Lalu, kita kumpulkan yang variabelnya sama di sebelah kiri dan selain itu di sebelah kanan. Masih ingat caranya kan? Di sini ada posisi 1, maka kita perlu menghilangkannya dengan menambahkan dengan bilangan negatif. Jadi kedua ruas kita jumlahkan dengan bilangan negatif, maka negatif berapa? Negatif 1. Oke, jadi sehingga hasilnya di sini menjadi 2x. Dan yang di sini 5 ditambah negatif 1 sama dengan 4. Jadi, X-nya sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Apakah X sama dengan 2 benar merupakan solusi dari persamaan linear tersebut? Nah, kita perlu cek lagi. Caranya gimana? Kita substitusikan, kita ganti nilai X-nya. Kalau nilai X-nya 2 benar atau tidak? 2 dikali 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5 sama dengan 5 berarti benar. X merupakan solusi dari X sama dengan 2 merupakan solusi dari 2X plus 1 sama dengan 5. Seperti itu. Lanjut, kita coba lagi yang contoh kedua. Apakah contoh kedua ini bisa diselesaikan dengan cara yang sama seperti contoh pertama tadi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini ada dua variabel. Lalu variabel mana yang mau kita pertahankan di sebelah kiri dan mana yang harus kita pindah ke sebelah kanan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan linear dua variabel, yaitu persamaan linear yang memiliki dua variabel. Kalau yang ketiga ini, persamaan linear tiga variabel. Jelas lah ya, untuk definisi dari persamaan linear dua variabel. Dan untuk menyelesaikannya, untuk menemukan solusinya, setidaknya kita membutuhkan dua variabel, maksudnya dua persamaan linear dua variabel. Dan untuk solusinya, kita perlu minimal 2 PLDV atau persamaan linear. Nah, di sini kita
masuk. Ini udah jelas ya. Nah, ini kan contohnya tadi ada 2x plus y. Berarti ada dua variabel yaitu x dan y. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi sekilas, bahwa untuk menyelesaikan persamaan ini, dua variabel ini, kita butuh persamaan yang lain. Nah, kumpulan dari beberapa persamaan itu kita sebut sebagai sistem persamaan linier. Dan ketika variabelnya ada dua, maka kita sebut sebagai sistem persamaan linier dua variabel. Di sini ya. Nah, di sini kita perlu notice nih, ada kata saling berkaitan atau bekerja secara bersamaan. Jadi dalam sistem persamaan linier dua variabel itu kan nanti ada minimal dua persamaan, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, antara persamaan satu dengan persamaan yang kedua itu harus saling bisa bekerja secara bersamaan. Maksudnya apa? Persamaan satu ini merupakan clue untuk mencari solusi dari persamaan yang kedua. Begitupun persamaan yang kedua, dia merupakan clue untuk kita mendapatkan solusi dari persamaan yang pertama. Dan biasanya itu dihubungkan dengan tanda kurung kurawa seperti ini. Itu tandanya apa? Antara persamaan yang ke satu dengan persamaan yang kedua saling berkaitan. Contohnya di sini. Inilah yang kita sebut sebagai sistem persamaan linier dua variabel. Kita masuk ke contoh. Jadi di contoh sini ada Tiwi, Budi, dan Doni. Jadi Tiwi dan Budi ini kan baru pulang dari pameran ceritanya. Lalu di sana Tiwi memakan 2 mangga dan 1 jeruk. Dan Tiwi harus membayar sebesar 5.000. Nah, sedangkan Budi, di sini Budi memakan 1 mangga dan 3 jeruk, lalu ia harus membayar 7.000. Ketika di jalan ia bertemu dengan Doni, Doni penasaran. Jika Doni memakan 1 mangga dan 1 jeruk, maka Doni perlu membayar berapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan Doni, kita memiliki clue dari pernyataannya si Tiwi dan pernyataannya Budi. Ini perlu kita ubah dulu ke dalam bentuk matematika. Mangga dan jeruk itu bisa kita misalkan. Harga mangga dan harga jeruk bisa kita misalkan sebagai sebuah variabel. Variabelnya bebas. Kalian mau apa? Mungkin ada yang mau mencoba menafsirkannya? Itu Bu, saya pakai ya, kita mulai dari yourself. Jadi diketahuinya apa? Jadi Tiwi Ya, itu misalkan 2M plus 1J sama dengan 5.000. Ya, Gitu Bu. iya benar. Iya Bagus. Bu, Itu itu Budi sama dengan M plus 3D sama dengan M 7.000. plus 1J Apa sama yang dengan ditanya? 5.000. Ya, Gitu Bu. betul. Iya, benar. Alhamdulillah, sepertinya sudah paham semua ya. Alhamdulillah, sepertinya semua sudah paham cara merubah permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV ini ke dalam bentuk matematiknya. Jadi, nanti Ibu akan mengirimkan modul untuk pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Nah, kalian bisa baca di sini, jadi ada 4 cara. Nanti itu akan dijelaskan di modul. Dan jika kamu masih bingung, nanti mungkin Kori bisa membantu temannya ya. Kori siap? Iya, tidak apa-apa. Oke, Ibu rasa sekian. Ibu ingatkan lagi kalian untuk tetap menjaga kesehatan. Dan semoga kita bisa segera bertemu di kelas ketika pandemi ini sudah berakhir. Jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.